Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sedang mengasah senjata untuk menghancurkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Ini terjadi karena ucapan-ucapan Rahmat Ali, Ketua Harian PSI, yang baru menjabat selama beberapa bulan terakhir di posisinya. PDIP nampaknya merasa Bang Ali, begitu dia biasa dipanggil, sedang memimpin PSI untuk berperang dengan partai pemenang pemilu ini. PDIP merasa PSI yang cuma partai kecil dan tidak punya wakil di DPR, kok berani-beraninya melawan raksasa PDIP. Ini semua bermula di saat Bang Ali memberi arahan dalam Rakorwil PSI se-Kepulauan Riau di Batam 22 November lalu. Dia memang mengangkat soal PDIP. Dia sendiri sebenarnya tidak menyebut nama PDIP secara spesifik, juga nama Megawati. Tapi semua orang berakal sehat akan mengerti siapa yang dimaksud Bang Ali. Dia sedang bicara soal Pak Jokowi sebenarnya. Dia mengaku heran kalau Pak Jokowi diminta publik untuk menyudahi kegiatan politik. Dia bilang Pak Jokowi itu sering dihina dan dimaki, tapi ketika Pak Jokowi melawan langsung disuruh jadi negarawan. Terus ketika Pak Jokowi bicara soal politik, dia langsung diminta, ya sudah waktunya beristirahat. Sampai di situ sih belum apa-apa. Yang bikin PDIP marah adalah kalimat berikutnya. Bang Ali bilang sementara itu ada nenek-nenek yang sudah puluhan tahun jadi ketua partai. Tujuan Bang Ali jelas, dia sedang mengkritik orang-orang PDIP yang sering menyerang Pak Jokowi antara lain karena dianggap masih terus aktif berpolitik, sementara Ketua Umum PDIP sendiri sudah 20 tahun berhenti jadi presiden, tapi sampai sekarang masih tak tergantikan sebagai Ketua Umum PDIP. Bang Ali tak menyebut nama Megawati, tapi semua orang tahu yang dia maksud ya si ibu itu. Tak cukup itu, pada rapat koordinasi wilayah Rakorwil PSI se-Sulawesi Utara di Manado Convention Center tanggal 27 November, Bang Ali juga menyindir Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Bang Ali mengatakan dia sendiri kini dituding membela Pak Jokowi demi mencari perlindungan politik. Ini dikaitkan dengan adanya tuduhan korupsi yang tak pernah terbukti pada dirinya. Tapi gara-gara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi sempat melakukan penggeledahan di rumahnya. Ada orang bilang Ahmad Ali, Ketua Harian PSI, berteriak lantang membela Pak Jokowi karena mencari perlindungan, ujar Bang Ali. Padahal Bang Ali ini sudah dinyatakan bersih dari tuduhan sebelum dia bergabung dengan PSI. Dia kemudian membandingkan kasus dirinya dengan seorang sekjen partai yang mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo. Bang Ali juga tidak menyebut nama. Dia hanya menyebut ada sekretaris partai di negara Konoha yang mencari perlindungan pada presiden dan mendapatkan amnesti. Ngaca dong, ujar Bang Ali. Dia juga sempat menyinggung soal istilah petugas partai. Ya kita semua tahu istilah itu sangat disukai Megawati ketika memposisikan diri sebagai bos dari para petugas partai yang adalah para kader dan petinggi PDIP. Bang Ali menyatakan bahwa partainya tak akan menjadikan pemimpinnya sebagai petugas partai. Hal ini Bang Ali sampaikan dalam sambutannya pada rapat koordinasi wilayah PSI se-Maluku Utara di kota Ternate pada 28 November 2025. Bang Ali menyebut PSI bertekad menjadi wadah untuk melahirkan generasi muda yang memiliki jiwa kepemimpinan seperti Jokowi. Rumah ini, wadah ini untuk melahirkan Jokowi muda. Saya mau ke depan anak-anak muda potensial di provinsi ini, anak-anak nelayan, anak-anak bajo yang ada di daerah ini, yang memiliki potensi diberi kesempatan untuk memimpin nanti, kata Bang Ali. Kita tidak pernah merencanakan memproduksi, menternak pemimpin di negeri ini, dan kemudian menjadikan mereka sebagai petugas partai politik kita, ujarnya. Rangkaian pernyataan ini tentu saja membuat darah petinggi PDIP mendidih. Saya tahu sebenarnya ada banyak kader PDIP sendiri yang sudah tak nyaman dengan kepemimpinan Megawati, dengan gaya arogan Hasto, dan penggunaan istilah petugas partai. Bahkan sebagian dari mereka sebenarnya berharap bahwa Megawati segera melengsarkan posisinya sendiri sebagai ketua umum kepada generasi baru. Tapi mereka tak punya kuasa dan suara. Ini berbeda sekali dengan para petinggi partai yang selama ini memang sebenarnya bersikap loyal mutlak pada Megawati.
Mereka tahu hanya dengan menjadi abdi dalam bagi Megawati, mereka bisa mempertahankan kekuasaan mereka di partai. Dan orang-orang inilah yang sekarang berteriak marah pada Bang Ali dan PSI. Yang merespons dengan cukup elegan adalah Ketua DPP PDIP Roni Talapesi. Kepada Rakyat Merdeka Online, Roni bahkan mengaku tidak paham siapa sosok yang disindir oleh Bang Ali. Mau ditanggapi apa? Saya juga nggak tahu siapa yang dia maksud, karena setiap parpol kan punya sejarah dan ada ART sendiri, ujar Roni. Ia menegaskan tidak ada persoalan jika seseorang menjabat sebagai ketua umum berkali-kali selama prosesnya melalui mekanisme kongres yang demokratis. Tapi Roni tampaknya bisa disebut sebagai kekecualian di PDIP. Yang lain sih marah-marah. Ketua DPP PDIP yang lain, Deddy Sitorus, menilai Bang Ali orang panjat sosial atau pansos. Anda tentu paham, pansos adalah istilah bagi orang-orang yang berupaya mencari popularitas atau meningkatkan status sosialnya secara cepat, seringkali dengan cara mencari perhatian melalui media sosial. Menurut Deddy, Bang Ali sengaja melakukan pansos karena tidak tahu cara membesarkan partai seperti PSI. Ya dia mau pansos karena nggak tahu gimana caranya bisa membesarkan partai kecuali jadi berita di medsos, kata Deddy kepada tribunnews.com. Ferdinand Hutahian lebih keras lagi. Ia menyarankan Bang Ali minum obat cacing supaya pikirannya sehat. Ahmad Ali itu sedang cari sensasi murahan saja untuk terus mengangkat PSI, ujar Ferdinand. Selain itu, Sekretaris Jenderal Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) organisasi saya PDIP, AB Tandi Tasik, menghina Bang Ali sebagai kutu loncat partai. AB menganggap Mat Ali sebagai kutu loncat yang tidak punya loyalitas pada satu ideologi, cita-cita, dan kepemimpinan. Kata AB, ia hanya setia pada kepentingan dan keuntungan diri sendiri. Setelah memakan dan merusak suatu partai seperti halnya kutu, maka ia akan meloncat ke partai lain untuk memakan dan merusak lagi. Ini yang dilakukan Ahmad Ali meloncat dari Nasdem setelah merusaknya ke PSI, ungkapnya. Ahmad Ali adalah kutu loncat partai, maka gagal paham dengan istilah petugas partai, ujar AB kepada Tribun News. Dengan mengada-ada, AB menegaskan petugas partai adalah kader yang memiliki kesetiaan pada ideologi partai yaitu Pancasila, UUD 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan ajaran Bung Karno. Karena itulah katanya, kader PDIP setia pada kepemimpinan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri yang adalah seorang tokoh dan pejuang yang sudah makan asam garam kehidupan. Yang juga bersuara keras adalah Guntur Romli, mantan kader PSI yang kemudian menyeberang dan menjadi juru bicara PDIP. Menurut Guntur, sebutan nenek-nenek kepada Megawati, seorang perempuan yang masih kuat sebenarnya adalah penghinaan. Dia menegaskan, masih aktifnya Jokowi dalam medan diskusi serta politik praktis adalah hal yang bertentangan dengan janji Jokowi untuk pensiun jadi rakyat biasa dan momong cucu. Yang bilang mau pulang ke Solo, pensiun jadi rakyat biasa, momong cucu itu Jokowi sendiri. Tidak ada yang nyuruh-nyuruh dia, kata Guntur sebagaimana dikutip kompas.com. Terlihat sekali para petinggi partai ini merasa mereka tak akan membiarkan Bang Ali dan PSI melawan. Sebagai seorang anggota PSI, saya sepenuhnya bisa merasakan kebencian PDIP terhadap PSI. Bahkan ketika dulu PSI berusaha mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres, PDIP justru dengan arogan melecehkan dan menendang PSI agar tidak berada di dalam koalisi yang dipimpin PDIP. Ketika PSI memasang spanduk-spanduk dukungan pada Ganjar, justru PDIP lah yang memerintahkan PSI untuk menurunkannya. Saya sendiri sempat dituntut PDIP untuk membayar 200 miliar rupiah karena menyebut-nyebut nama Megawati dalam konten YouTube saya, walaupun isinya justru membela Megawati dari tuduhan yang menurut saya tidak memiliki basis empiris. PDIP selama ini memang merasa bisa menginjak-injak PSI. Tapi kini kondisi sudah berubah. Masuknya Bang Ali ke PSI nampaknya akan menjadikan PSI lebih agresif bertarung untuk memperjuangkan partai dan terutama Pak Jokowi. Bang Ali punya pengalaman politik panjang. Dia pernah jadi anggota DPRD dari Partai Patriot.
Dia pindah ke Nasdem pada 2013 dan menjadi anggota DPR periode 2019-2024 dari Sulawesi Tengah. Tahun ini dia bergabung dengan PSI. Bang Ali yang sudah menjadi politisi untuk waktu yang lama tak bersedia PSI dan Pak Jokowi begitu saja dilecehkan. Dia mengajak PSI melawan balik dan itu nampaknya membuat PDIP terkesiap. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.